Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia. Apa kabar? Semoga sobat TRI sekalian berada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada malam hari ini spesial banget karena hari ini adalah hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Istimewanya gimana? Gini. Jadi hari ini kita mau bahas Urban Legend Friday the 13th. Kalau di Indonesia ada malam Jumat Kliwon yang penuh hawa mistis, di mana dipercaya pada malam tersebut orang lebih mudah untuk ketemu hantu. Maka lain lagi dengan negara barat. Di negara-negara tersebut ada juga hari keramat, yaitu hari Jumat tanggal 13 alias Friday the 13th. Hari ini ketika podcast ini diupload adalah salah satu dari hari tersebut. Hari ini adalah Jumat tanggal 13 dan banyak yang percaya hari ini bisa membawa bencana, baik kesialan, bahkan kematian. Urban Legend Jumat tanggal 13 ini dibandingkan dengan kesialan bertemu kucing hitam atau memecahkan gelas atau cermin. Ada kengerian tersendiri di balik peristiwa tersebut, dan siapa yang mengalaminya dipercaya akan kena sial. Mitos Jumat hari ke-13 sudah dikenal pada peradaban-peradaban yang lalu. Misalnya karena terlalu takut dengan angka 13. Di kode kuno Hammurabi, bahkan angka 13 itu dihilangkan. Nah ini sebenarnya juga gak aneh juga ya. Kalau kita lihat di Indonesia, lift itu biasanya tidak ada angka tertentu. Misalnya angka 13 gitu ya. Berarti lantai 13 gak ada. 12 langsung ke 14. Bahkan saya pernah juga berkunjung di sebuah hotel yang lantai 4-nya nggak ada. Karena 4 dalam bahasa Mandarin itu ucapannya kurang lebih se gitu ya. Kurang lebih itu artinya mati. Mohon maaf kalau nadanya salah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Urban legend lainnya mengatakan juga ada hubungan antara Jumat hari ke-13 dengan sebuah peristiwa ikonik yang ada di Bible, yaitu ketika 13 orang yang menghadiri perjamuan terakhir yang dikenal dengan peristiwa The Last Supper atau makan malam terakhir. Di dalamnya termuat Yesus dan 12 muridnya sedang bersantap makan dengan roti dan anggur. Namun esok harinya, pada hari Jumat yang kemudian dikenal dengan Jumat Agung, terjadi peristiwa penyaliban. Dan juga ada mitos yang lebih aneh lagi, yaitu Jumat ke-13 juga dipercaya sebagai hari di mana Eva atau Hawa memberikan apel kepada Adam yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari Firdaus. Nah, kalau kalian merasa bahwa cocokologi yang tadi kayak dipaksain, maka di bawah ini ada beberapa peristiwa mengerikan yang terjadi pada Jumat tanggal 13. Beberapa di antaranya akan saya bahas secara lebih detail untuk memberikan gambaran yang lebih baik buat sobat RHI sekalian. Oke, yang pertama saya mulai dari 13 Januari 1939. Pastinya hari Jumat dong ya. Terjadi kebakaran hutan yang tidak terkendali melanda Victoria dan menghancurkan lebih dari selusin kota di sekitarnya di Australia sana. Peristiwa ini menelan korban jiwa sebanyak 71 orang. Bencana ini dianggap sebagai salah satu kebakaran hutan terburuk dalam sejarah Australia dan menjadi momen yang memilukan dalam sejarah bangsa tersebut. Lebih dari 4 juta hektar lahan di Victoria terbakar dalam kebakaran ini. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan ekstensif. Setelah peristiwa ini, hari Jumat tanggal 13 Januari diingat sebagai Black Friday untuk mengenang para korban yang tewas dan kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran yang melanda Victoria. Berikutnya yang kedua, Jumat 13 September 1940. Terjadi pemboman Jerman ke istana Buckingham, Inggris. Yang ketiga, Jumat 13 Maret 1964. Terjadi pemerkosaan dan pembunuhan Kitty Genovese,
seorang bartender berusia 28 tahun di Queens, New York. Genovese, 28 tahun, diserang oleh Winston Moseley di Kew Gardens, Brooklyn. Kejadian ini mengejutkan, bukan hanya karena pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita muda, tetapi juga karena ada 38 saksi yang menyaksikan kejahatan tanpa berbuat apa-apa. Para saksi tidak mencoba menelpon polisi atau menghentikan penyerang. Alasan mereka tidak memberikan bantuan atau tidak melakukan apa-apa cukup bervariasi, seperti ketakutan, keengganan untuk terlibat, atau anggapan bahwa itu hanyalah pertengkaran sepasang kekasih. Kejahatan ini menciptakan perdebatan luas tentang fenomena efek pengamat, di mana banyak orang yang menyaksikan suatu peristiwa tragis cenderung tidak bertindak karena ada banyak saksi yang lain. Yang keempat, Jumat 13 November 1970, terjadi topan hebat yang menewaskan lebih dari 300.000 orang di Bangladesh. Yang kelima, Jumat 13 Oktober 1972, terjadi 2 kecelakaan pesawat besar. Satu di antaranya melibatkan pesawat yang membawa tim rugby Uruguay, sementara yang lainnya adalah pesawat yang terbang dari Paris ke Moskow, yang kalau ditotal kedua kecelakaan ini telah merenggut nyawa lebih dari 200 korban. Meskipun pesawat jatuh pada tanggal 13 Oktober, 16 orang berhasil bertahan hidup dan diselamatkan 72 hari kemudian setelah kecelakaan. Mereka bahkan terpaksa melakukan tindakan-tindakan ekstrim untuk bertahan hidup, seperti misalnya kanibalisme, untuk sekedar bertahan hidup dalam kondisi iklim pegunungan yang sangat keras dan susah. Kisah berikutnya yang keenam terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 1996. Kematian rapper Tupac Shakur. Pada tanggal 7 September 1996, rapper terkenal Tupac Shakur menjadi korban penembakan. Ia ditembak 4 kali saat berada dalam mobil dan kemudian dilarikan ke rumah sakit, di mana dia segera kehilangan kesadaran. Meskipun telah menjalani beberapa operasi untuk menyelamatkan hidupnya, Tupac Shakur tetap koma dan akhirnya meninggal pada hari Jumat 13 September 1996. Kematian tragis ini menjadi salah satu momen sedih dalam sejarah musik dan hiburan. Dan yang ketujuh atau terakhir di list saya, Jumat 13 Januari 2012 adalah peristiwa tenggelamnya kapal pesiar Costa Concordia di Tuscan dekat Kepulauan Giglio, lepas pantai Italia, setelah menabrak karang sehingga menewaskan 32 orang. Kapal ini kerap dijuluki sebagai Titanic-nya Italia. Salah satu fakta yang mengejutkan adalah satu dari kru jurumudi yang dinyatakan bersalah berasal dari Indonesia. Oke, sekian pembahasan Urban Legend Friday the 13th atau Jumat hari ke-13 yang ternyata memiliki dimensi yang berbeda dengan malam Jumat Kliwon. Semoga kalian terhibur dengan apa yang saya bacakan hari ini. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.